Halo, selamat sore. Sore. Dengan siapa? Dengan Eki. Halo, saya panggil Ibu, Mbak. Apa nih? Terserah aja. Oh gitu, saya panggil Ibu aja ya. Gitu kan. Ibu Eki, kok bisa tahu gitu di sini? Saya baca dari iklan di IG sih, Pak. Oh alah, sebelumnya udah kenal sama saya? Belum. Oh, oke. Perkenalkan dulu ya. Saya Gali Pratomo. Di sini saya sebagai konselor di sini yang kebetulan gitu kan ketemu kita gitu kan dari Instagram tadinya ya. Memang saya juga jarang muncul sih kalau di Instagram gitu. Ibu Eki gitu kan. Berarti kalau misalkan di sini ada apa nih? Pengen apa ya? Curhat aja kali ya. Pengen curhat gitu ya. Oke, sebelumnya saya beritahu dulu ya. Jadi di sini tuh kita punya namanya inform concern. Di mana inform concern ini ketika ada yang konsul atau konseling gitu kan, itu hanya kita yang tahu gitu. Jadi saya nggak akan menyebar-nyebar apa yang dikonsultasikan gitu ke orang lain gitu kan. Namun jika memang nantinya diperlukan gitu kan, kalau misalkan bidangnya tidak expert di saya gitu, itu mungkin nanti saya ada izin untuk bisa sharing juga gitu untuk supaya bisa menyelesaikan apa yang menjadi permasalahannya seperti itu ya Ibu Eki ya. Emang ada apa gitu, ada masalah apa gitu? Sebenarnya apa ya, kayak nggak nyaman aja sih setiap hari harus dengerin anak saya kesel gitu. Apa ya, anak saya tuh kayaknya setiap hari nggak nyaman di sekolah, terus setiap hari dia mengeluh gitu. Padahal anak saya tuh kayak temennya tuh banyak gitu, terus berprestasi, kayak dapat ranking, pinter, terus bangga lah sebenarnya saya gitu. Tapi begitu dia pulang sekolah, dia selalu setiap hari itu ngambek, kayak nggak nyaman, banting tas. Tuh kalau saya tanyain, bilangnya teman aku ngejek-ngejek terus gitu. Sebelumnya kalau boleh tahu memangnya anaknya umur berapa Ibu Eki? Sekarang masuk kelas 6. Oh, masuk kelas 6. Jadi kalau misalkan setiap pulang ke rumah gitu kan tiba-tiba ngambek, ngamuk gitu kan, kalau ditanya kenapa gitu dia selalu jawab malas, ngeselin seperti itu ya. Oh, kayak gitu. Permasalahannya itu apa sih? Yang diituin berarti yang kalau misalkan di sekolah dia pernah cerita nggak sih gitu? Kenapa gitu? Cerita, makanya saya juga bingung. Biasanya yang ini menurut ini ya pengetahuan saya aja, biasanya kan yang dibully itu orang-orang yang cenderung orang bodoh, kurang gitu ya. Pengetahuan saya aja gitu ya, orang bodoh, orang nakal, orang bandel gitu, yang suka iseng tuh dibully. Nah sementara anak saya berprestasi kok tetap dibully juga. Oh gitu. Oh jadi kayak kalau misalkan ini tuh anaknya itu kalau di sekolah pintar cuman bingung gitu kok bisa anak saya dibully seperti itu ya. Jadi pikiran orang tua tuh kayak kenapa gitu, kok anak saya bisa digituin gitu, padahal nggak ada yang jadi masalah dengan anaknya gitu ya. Oh gitu. Yang ibu tahu gitu kan dibulinya itu seperti apa memangnya? Iya, kayak misalnya anak saya tuh suka ngomong dia lebih nyaman ngomong pakai bahasa Inggris. Nah, ketemu sama teman-temannya yang juga bisa bahasa Inggris. Nah, itu kalau lagi ngobrol kata dia, terus dicengin-cengin gitu sama teman-temannya, bilang, lo so Inggris. Terus, you know, ini Indonesia, you know, gitu. Ngapain lo pakai bahasa Inggris? Jangan so gitu. Nah, itu jadi bikin anak saya tuh dongkol segala macam. Nanti kalau misalnya lewat juga, you know, gitu-gituin. Jadi anaknya itu selalu dibully itu kayak misalkan kalau ngomong bahasa Inggris diledek-ledekin lu gitu kan, kayak apaan sih lu tinggal di Indonesia gitu kan, kok ngomongnya Inggris gitu ya. Oh seperti itu. Terus ditambah lagi anak saya kan taekwondonya berprestasi, suka ikut kejuaraan, dapat emas, dapat medali gitu. Terus
Jadi kalau misalnya habis upacara terus dikasih penghargaan sama sekolahnya. Nanti kalau udah selesai itu bukan dapat penghargaan dari teman-temannya, malah diginiin, awas awas, ini mau lewat gitu, nanti ditendang mental gini-gini. Nanti kalau lewat, ampun bang. Jadi sekarang anak saya dipanggilnya bang, terus dia kayak kesel gitu. Kalau boleh tahu kenapa ya kok bisa dipanggil bang gitu ya? Iya, karena dia kan udah sabuk merah. Oh. Terus sabuk merah sendiri, terus jago taekwondo. Kalau misalnya ada kejuaraan, dia suka menang gitu. Terus dapat medali emas, perak kayak gitu. Terus orang tuh udah teman-teman kelasnya tuh udah tahu kalau ada demo kelas tuh dia, tendangannya dia tinggi ini. Nanti sampai kalau lagi ini diledekin sama teman-temannya, awas di-kick, awas ditendang gitu. Padahal pintar ya anaknya ya, tapi lingkungannya itu kayak kurang mendukung gitu ya, seperti itu ya. Oh, lalu dari kejadian itu gitu kan, apa sih yang sudah ibu lakukan gitu sebagai orang tua gitu? Ya paling saya cuman bisa ya nguatin aja, terus kasih support, ngebanggain kayak gitu. Tapi itu berulang gitu lagi. Itu sih cuman. Ibu sudah coba kasih support ke anaknya gitu kan, cuman berulang gitu kan. Berarti kan dari sisi personal antara orang tua dengan anak itu sudah memberitahu gitu kan. Lalu kalau misalkan dari pihak sekolah gitu, ibu ada apa gitu? Belum sih, cuman saya pikir ini kan masalah cuma jangan sampai anak saya baper aja gitu. Cuma masih bisa saya kasih support, tapi ya masalahnya itu terus dia berulang gitu. Saya sih belum lakuin apa-apa ke sekolah. Takutnya nanti cuman masalah diledek-ledekin doang gitu. Tapi itu kayaknya kayak kena banget ke mental anak saya. Berarti kalau misalkan kayak gitu, ibu juga harus lebih bisa nguatin ya ke anaknya ya. Jadi bikin anaknya itu lebih percaya diri lagi gitu kan, meskipun orang-orang mau seperti apa, ya ini jati diri saya gitu. Seperti itu kali ya Bu ya. Ya mungkin ya, pasti saya lebih bisa lebih kuatin lagi sih kalau misalkan gitu ya Bu ya. Terus ibu juga kan belum mencoba untuk ngomong ke sekolah juga kan, karena tadi kan ibu bilang takutnya cuman ada pikiran cuman masalah seperti ini aja kok sampai seperti itu gitu kan, takutnya malah ada hal-hal negatif lain seperti itu ya Bu ya. Oke. Jadi selama ini sebenarnya ibu juga sudah mencoba untuk memberitahu dan menguatkan gitu kan kepada anaknya, itu bagus banget gitu kan, karena anak juga kan butuh dukungan dari orang tua gitu kan, seperti itu ya Bu ya. Jadinya semoga juga kan di usianya juga kan nantinya juga anaknya tadi kelas 6 ya, itu kan sedang beranjak ke remaja juga gitu kan, nanti bisa lebih terbuka lagi dan lebih mungkin lebih peduli dengan dirinya gitu daripada dengan diri orang lain gitu, seperti itu kali Bu ya. Ada lagi nggak Bu kalau misalkan soal itu yang dikeluhkan gitu? Cukup sih. Cukup ya. Ya mudah-mudahan ya saya bisa nguatin lagi anak saya. Gitu. Ya jadi kalau dari yang saya gambarkan gitu kan, permasalahannya adalah anak ibu tuh sebenarnya pintar gitu kan, tapi kenapa teman-temannya membuli gitu kan. Namun ibu sudah mencoba untuk membangkitkan semangat anak ibu supaya tidak down gitu kan ketika diperlakukan seperti itu oleh teman-temannya, seperti itu udah bagus Bu ya. Tolong dipertahankan aja sih seperti itu. Oke, mungkin kalau itu sudah cukup kali ya. Cukup Pak. Cukup. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak Ibu sudah datang ke kami gitu kan. Semoga sama-sama. bisa membantu dan bisa lebih baik lagi ya Bu ya. Amin. Terima kasih.